Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Alwi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan serta berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Pembelajaran tematik kita memasuki tema 4, subtema 2 dengan materi faktor penyebab gangguan organ peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Serta KD 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menuliskan faktor-faktor penyebab gangguan organ peredaran darah pada manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita amati dulu gambar berikut. Dalam gambar, tampak Edo sedang berbaring. Kira-kira apa yang dialami oleh Edo ya, sehingga dia berbaring di sana? Oh, ternyata setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo lalu teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah, atau yang dikenal dengan hipotensi. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kalian, apa penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Ya benar, penyebabnya sangat banyak. Di antaranya adalah dehidrasi atau tubuh kita mengalami kekurangan cairan. Penyebab berikutnya adalah tubuh kita mengalami infeksi dan tubuh kita mengalami kekurangan nutrisi, yaitu kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Nah, yang dialami oleh Edo sehingga dia mengalami tekanan darah rendah mungkin saja karena Edo mengalami dehidrasi. Mungkin saat berolahraga dia kurang minum air putih sehingga mengalami pusing pada kepalanya. Solusinya bagaimana? Saat kalian berolahraga, jangan lupa untuk membawa air minum dan mengkonsumsi minuman tersebut dengan cukup agar terhindar dari hipotensi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang faktor penyebab gangguan organ peredaran darah pada manusia. Salah satunya seperti yang dialami oleh Edo tadi, yaitu mengalami hipotensi. Faktor penyebabnya diantaranya adalah pertama, faktor keturunan. Maksud dari keturunan di sini adalah gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya saja, kalau ayah atau ibunya menderita suatu gangguan hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan akan terkena hemofilia juga. Gangguan apakah hemofilia itu? Hemofilia merupakan gangguan di mana darah tidak dapat membeku dengan wajar. Penyebab yang kedua adalah jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah, sehingga dapat memicu terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner. Penyebab yang ketiga adalah gaya hidup. Seseorang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya saja mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, serta jarang berolahraga, maka orang tersebut berpotensi akan terkena gangguan pada sistem peredaran darahnya. Walaupun demikian, kita bisa mencegah agar gangguan tersebut tidak kita alami dengan cara memelihara organ peredaran darah supaya tetap sehat. Lalu bagaimana caranya?
Berikut ini di antara cara memelihara organ peredaran darah agar senantiasa tetap sehat. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang dapat memperlancar peredaran darah. Tentu saja jenis makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang bergizi serta tidak banyak mengandung lemak jenuh, sehingga tubuh kita akan tetap sehat, terutama organ peredaran darahnya. Cara yang kedua adalah hindari kebiasaan merokok. Karena dengan merokok, paparan nikotin pada tubuh dapat merusak pembuluh darah dan dapat mengentalkan darah sehingga sirkulasinya mudah terganggu. Cara berikutnya adalah menjaga berat badan ideal. Menghindari obesitas karena kalau terjadi obesitas akan mengakibatkan terjadinya stroke dan mengalami penyakit jantung koroner. Cara selanjutnya adalah dengan berolahraga secara rutin. Berikutnya adalah dengan mengelola stres. Karena ketika seseorang itu mengalami stres, pembuluh darah akan menyempit, sehingga sirkulasi darah akan terganggu. Lalu, bagaimana cara kita mengelola stres? Cara yang pertama adalah dengan khusyuk dalam beribadah. Kemudian, hindari pikiran yang negatif. Kembangkan hobi yang kita miliki, misalnya saja dengan bercocok tanam, atau membaca buku, mendengarkan musik, serta menghubungi teman. Bisa dengan video call atau berkirim pesan dan berkirim kabar. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan apa saja gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada organ peredaran darah manusia, serta bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah tersebut. Sebab itulah kita merasa bahwa kesehatan merupakan anugerah yang paling berharga bagi manusia. Untuk apa banyak harta kalau badan kita selalu sakit? Memang, kesehatan itu bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan, segalanya tiada artinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Anak-anak hebat, setelah ini, silakan kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu ya. Jangan lupa untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada orang tuamu serta orang-orang yang sudah membimbingmu belajar hari ini. Yang kedua, katakan maaf jika kamu berbuat salah. Dan yang ketiga, ucapkan tolong jika kamu membutuhkan bantuan orang lain. Sampai di sini dulu materi kita. Bu Alwi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.